Bab 1611. Ada hal baik seperti itu. Tidak ada yang istimewa tentang pasangan Amerika Parubaya itu. Pria itu berpakaian sangat biasa, dan penampilannya pun sangat biasa. Bahkan koper yang ia bawa pun sangat biasa. Namun di tangan pria Parubaya itu ada kipas lipat yang menarik perhatian Ye Feng. Ye Feng bahkan tidak perlu mengaktifkan navigasi mendalam sistem, dia bisa tahu bahwa kipas lipat ini tidak biasa. Seperti dugaannya, sebuah pesan muncul setelah dia mengaktifkan navigasi sistem. Kipas lipat Tang Yin, asli. Permukaan kipasnya bertuliskan, berbicara tentang zaman kuno di paviliun sungai. Harganya sekitar 130 juta. Mata Ye Feng bergerak lagi. Tang Yin adalah Tang Bohu. Di Tiongkok, bisa dibilang semua orang mengenalnya. Kipas itu dibuat oleh salah satu dari 4 bakat hebat Jiangnan. Lukisan-lukisan itu jarang menunjukkan waktu pembuatannya, dan tidak ada pola. Sulit juga memperkirakan waktu pembuatannya, tetapi setiap lukisannya tak ternilai harganya. Subjek-subjek Tang Bohu meliputi lukisan pemandangan, lukisan figur, lukisan bunga dan burung dengan tangan bebas, dan sebagainya. Lukisan-lukisannya mendobrak pandangan sektarian dan menggabungkan lukisan pemandangan dari Akademi Seni Lukis Utara dan Selatan serta sastrawan dinasti Yuan. Ia juga banyak menyerap pengaruh dari para maestro dinasti Song Utara, seperti Li Cheng, Fan Kuan, dan lainnya. Ia menggabungkan mereka menjadi satu dan membentuk alirannya sendiri. Ia memiliki keterampilan yang sangat realistis, dan daya tarik yang unik, serta karyanya yang bebas dan realistis. Berbicara tentang zaman kuno di paviliun sungai, ini adalah salah satu karya representatifnya. Pada tahun 2013, lukisan itu terjual dengan harga selangit, lebih dari 71 juta dalam sebuah lelang di Beijing. Selama bertahun-tahun, kaligrafi dan lukisannya semakin populer di pasar barang antik. Harga saham sistem sebesar 130 juta mungkin agak konservatif. Memikirkan hal ini, saat Ye Feng menatap pasangan Amerika Parubaya itu, tatapan matanya menjadi semakin panas. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kipas lipat ini bisa jatuh ke tangan pasangan Parubaya ini, hal itu tidak menghentikannya untuk tertarik pada kipas lipat ini. Tepat saat pikirannya melayang, sebuah adegan yang membuatnya ternganga muncul. Ketika pasangan Parubaya itu melihat tidak ada seorang pun di sekitar barang bawaan Zhuang Xiaoqiao, mereka melihat sekeliling sambil menyeret barang bawaan mereka. Setelah memastikan tidak seorang pun memperhatikan tindakan mereka. Ketika dia melewati barang bawaan Zhuang Xiaoqiao, dia menyeret barang itu bersamanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ye Feng tertegun. Dia tidak menyangka akan terjadi pencurian yang begitu sederhana dan disertai kekerasan seperti sekarang. Terlebih lagi, pelakunya adalah pasangan Amerika Parubaya yang memegang kipas lipat senilai ratusan juta. Zhuang Xiaoqiao menjadi cemas. Melihat ada yang berani mencuri kopernya, dia langsung mengejarnya. Ye Feng menariknya. Jangan cemas. Biarkan aku bermain dengan mereka. Sambil berbicara, dia melihat sekelilingnya. Setelah menemukan beberapa kamera pengawas dan merekam lokasinya, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Ia diam-diam mengikuti pasangan Parubaya itu. Pasangan Parubaya itu jelas-jelas pencuri yang tidak berpengalaman. Selain waspada saat mengambil barang bawaan, mereka berdua berjalan memasuki bandara seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Ye Feng membawa Zhuang Xiaoqiao dan mengikuti mereka diam-diam, mengeluarkan ponselnya untuk merekam mereka. Mereka sama sekali tidak menyadarinya dan bahkan mulai berbicara terbuka dengan suara pelan. Koper ini kelihatannya tidak murahan. Mungkin ada banyak barang berharga di dalamnya. Sebentar lagi, mari kita cari jalan aman yang sepi dan buka jalan itu. Bawa semua barang berharga ke dalam. Sisanya, buang saja bersama koper. Petik 2. Kali ini aku benar-benar untung besar. Dalam perjalanan ke Tiongkok, saya benar-benar mendapatkan sebuah koper gratis. Mungkin Tuhan sedang mengawasi kita. Petik 2. Kemudian, keduanya mengobrol sambil memasuki jalan aman. Wanita itu meletakkan koper Zhuang Xiaoqiao dan hendak membukanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Ye Feng tentu saja mengangkat teleponnya dan masuk bersama Zhuang Xiaoqiao. Namun, alangkah terkejutnya mereka. Kedua pencuri bodoh itu tetap tidak menyadari kehadiran mereka. Baru ketika wanita dari pasangan Amerika Parubaya itu berbalik dan melihat ke arah pintu darurat, ia melihat mereka berdua. Ia terkejut dan menatap Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao dengan gugup. Apa yang kalian lakukan? Ye Feng mengakhiri rekamannya, lalu menatap mereka berdua dengan senyum tipis. Seharusnya kami yang bertanya apa yang ingin kalian lakukan dengan membawa barang bawaan kami ke sini. Ketika pasangan Amerika Parubaya itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Dia tanpa sadar menghalangi barang bawaan Zhuang Xiaoqiao dan tergagap, barang bawaan apa? Apakah kalian salah? Kita hanya punya koper sendiri di sini. Ye Feng tidak tertarik memainkan trik kecil ini dengan mereka.
Dia melambaikan ponsel di tangannya dan mengklik video yang baru saja diambilnya. Dia mencibir. Aku bicara baik-baik sekarang. Kalau aku telepon polisi, cara bicaranya pasti beda. Kamu harus berpikir matang-matang sebelum menjawab pertanyaanku. Ketika pasangan Amerika Parubaya itu melihat video di telepon, terutama ketika mereka mendengar bahwa percakapan mereka direkam, ekspresi mereka berubah lagi. Setelah itu, mereka menatap Ye Feng dengan ketakutan di mata mereka. Tuan, mungkin ada kesalahpahaman. Jangan marah dulu, dan jangan panggil 911. Kita selesaikan ini secara pribadi, oke? Ketika Ye Feng mendengar ini dan menggabungkannya dengan kata-kata dan tindakan mereka, serta tindakan mereka yang tidak normal, dia pada dasarnya dapat mengatakan bahwa keduanya sangat takut pada petugas penegak hukum. Terlebih lagi, besar kemungkinan mereka berdua telah melakukan kejahatan. Asal-usul kipas lipat di tangannya, yang memiliki lukisan Tang Yin, berbicara tentang zaman kuno di paviliun sungai, juga mencurigakan. Dia menyipitkan matanya. Temanku sangat marah. Saya khawatir dia tidak akan bisa menerimanya jika kamu tidak ingin kita memanggil polisi. Sambil berkata demikian, dia menepuk Zhuang Xiaoqiao dari belakang. Zhuang Xiaoqiao sepertinya mengerti isyaratnya. Ia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, aku benci kalau ada yang menyentuh barang-barangku. Apalagi kalau ada yang mencuri barang-barangku. Petik 2. Pasangan Amerika Parubaya itu ketakutan dan wajah mereka langsung pucat. Suara wanita itu bergetar. Kami akan mengembalikan barang bawaanmu dan memberikan kompensasi atas kerusakan mentalmu. Tidak apa-apa, kan? Sungguh, kami bersedia memberi Anda kompensasi sebesar-besarnya. Selama kamu tidak menelepon 911, kita bisa membicarakan apa saja. Petik 2. Zhuang Xiaoqiao tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Feng. Saat mendengar ini, dia langsung berbalik menatap Ye Feng. Ye Feng melihat ini, tetapi ekspresinya masih dingin, ia berpura-pura meremehkan. Kompensasi, apa yang bisa kau berikan untuk temanku? Dia tidak kekurangan uang. Dia bahkan tidak peduli dengan kompensasi biasa. Bab 1612. Dalam hal mengerjai orang, kaulah yang terbaik. Seperti dugaan Ye Feng, pasangan Amerika Parubaya itu menjadi makin bingung saat mendengar ini. Setelah saling memandang, mereka menatap Ye Feng dengan iba. Tuan, kami tidak punya banyak uang. Hanya ada beberapa hal yang kita tidak tahu nilainya. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengambil semua barang berharga milikku, dan kamu bisa memilih beberapa. Tentu saja, Ye Feng tidak akan menunjukkan minat apapun kepada penggemar dengan berbicara tentang zaman kuno di paviliun sungai milik Tang Yin. Mendengarnya, ia berpura-pura mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu, ia melambaikan tangan seolah tak punya pilihan selain setuju. Keluarkan dulu barang-barangnya. Aku akan membiarkan temanku melihatnya. Pasangan Amerika Parubaya itu mengangguk berulang kali dan segera mengeluarkan semua barang berharga mereka. Kemudian, dia membuka kopernya dan membiarkan Ye Feng memilih. Dan pada saat ini, Ye Feng yakin ada sesuatu yang salah dengan keduanya. Karena pada dasarnya tidak ada pakaian di dalam koper mereka. Di dalamnya hanya ada setumpuk perhiasan emas dan perak serta permata. Itu sama sekali tidak tampak seperti perjalanan biasa. Itu lebih seperti keputusan di menit-menit terakhir, pelarian tergesa-gesa dengan hanya membawa barang-barang berharga. Akan tetapi, meskipun dia menemukan ini, Ye Feng tidak mengungkapkannya. Ia berpura-pura melihat-lihat barang bawaan mereka dan mengamati pasangan Amerika Parubaya itu sejenak. Ia kembali mengerutkan kening. Hanya ini yang kalian punya. Sepertinya itu hal biasa. Pasangan Amerika Parubaya itu mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Itu saja. Selain uang di kartu bank, barang-barang kami yang lain semuanya ada di sini. Ini tidak menarik. Ye Feng berpura-pura meremehkan. Lupakan saja temanku. Bahkan aku pun tidak menyukainya. Meskipun perhiasan emas dan perak ini bernilai ratusan ribu dolar, jika kami orang Tiongkok membawanya, kami pasti akan ditahan oleh petugas keamanan bandara atau bea cukai di Seattle. Akan sangat merepotkan. Apakah ada hal lain yang bisa kita ambil dari Tiongkok? Pasangan Amerika Parubaya itu menggelengkan kepala. Benar-benar tidak ada lagi. Dari mana kau mendapatkan kipas lipat ini? Baru saat itulah Ye Feng tanpa sengaja melihat kipas lipat di tangan pria Amerika Parubaya itu. Ia menunjuknya. Pria Amerika setengah baya itu segera mengikuti tatapannya. Lalu, seolah-olah dia merasa bersalah, tubuhnya menegang dan dia tergagap. Kami tidak sengaja mengambil ini. Pak, apakah Anda tertarik? Kelihatannya sangat indah. Ye Feng mengulurkan tangannya, dan ketika pria itu berinisiatif untuk menyerahkannya, ia berpura-pura memainkannya sebentar. Sepertinya ini bernilai mahal, dan mudah untuk dibawa. Bahkan jika kita melewati keamanan bandara dan bea cukai, kita tidak akan menjadi sasaran. Kalau begitu, aku bisa memberikan ini padamu.
Pria Amerika paruh baya itu cepat-cepat berkata, ngomong-ngomong, kami baru saja mengambilnya. Aku hanya berharap kau bisa menyampaikan kata-kata baik tentang kami di depan temanmu. Kami baru saja bingung. Dan seperti yang kau lihat, kami belum sempat membuka koper temanmu. Kami tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Ye Feng berpura-pura yakin. Baiklah kalau begitu. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan tangannya. Aku berhutang budi padamu karena aku mendapatkan sesuatu darimu. Karena kalian masih bersikap bijaksana, aku akan berkomunikasi dengan temanku nanti. Kalian bisa pergi. Saat Ye Feng berbicara, pria parubaya itu menitikkan air mata rasa syukur di wajahnya saat ia mengulurkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Ye Feng berpura-pura berjabat tangan dengannya sambil melirik dokumen dalam dompetnya. Setelah menghafal informasi penting dalam dokumen itu, ia melepaskan tangan pria Amerika parubaya itu. Ia lalu mengambil koper Zhuang Xiaoqiao dan bergegas pergi bersamanya. Zhuang Xiaojiao masih sedikit bingung. Ketika Ye Feng menariknya pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan lembut, apakah ada rahasia di balik kipas ini. Juga, sepertinya ada yang salah dengan kedua orang Amerika itu. Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja setelah mendapatkan penggemar dari mereka? Ye Feng tidak terburu-buru menjawab. Ia menunggu sampai wanita itu menyelesaikan prosedur naik pesawat sebelum berkata, nanti aku kasih tahu jawabannya. Jangan bicara sekarang. Saya akan menelepon. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Cheng Feier. Namun saat hendak menghubungi nomor tersebut, Ye Feng bereaksi dan segera menutup telepon, lalu ia menggunakan media sosial untuk menghubungi Cheng Feier. Lagi pula, Cheng Feier berasal dari tim keamanan, dan identitasnya lebih sensitif. Jika dia meneleponnya menggunakan nomor Amerika, meskipun tidak ada masalah, itu akan mudah menimbulkan masalah baginya. Ketika panggilan tersambung, tanpa menunggu Cheng Feier bertanya lebih lanjut, Ye Feng segera berkata, saat ini saya sedang berada di Seattle, Amerika Serikat, bersiap untuk kembali ke negeri naga. Saya baru saja secara tidak sengaja menemukan sepasang tersangka. Pasangan parubaya dari Amerika Serikat. Nomor jaminan sosial mereka masing-masing adalah 297.162.321 dan 202.068.354. Mereka berada di penerbangan Dragon Country Airlines LG5528. Ketika mereka naik pesawat di Bandara Seattle, mereka benar-benar mencoba mengambil Zhuang Xiaoqiao dan barang bawaan saya. Selain itu, mereka membawa sejumlah besar harta karun emas dan perak yang tidak diketahui asal-usulnya di dalam bagasi mereka. Cheng Feier jelas mengerti maksudnya. Di ujung telepon yang lain, setelah serangkaian suara ketikan cepat, dia dengan cepat menjawab, saya akan menghubungi departemen terkait dan mengambil tindakan saat pihak lain mendarat. Jika memang ada masalah dengan mereka berdua, aku akan membantumu melapor ke atasan dan mengajukan hadiah. Ye Feng bukan anggota resmi tim keamanan, dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia tertawa dan berkata, tidak perlu mengajukan permohonan hadiah. Pemimpin, Anda telah merawat saya dengan baik selama ini. Anggap saja kredit ini sebagai hadiah dariku. Tanpa menunggu Cheng Feier menolaknya, dia mengakhiri panggilan dan memberi Zhuang Xiaoqiao tanda oke. Sudah ada gelang perak yang menunggu pasangan Amerika parubaya di Bandara Internasional Jiangsu. Zhuang Xiaoqiao mengacungkan jempol. Aku penasaran kenapa kamu begitu baik kali ini. Ternyata kamu memang begitu. Dalam hal mengerjai orang, kamu yang terbaik. Pasangan parubaya dari Amerika itu mengira mereka telah lolos dari bahaya. Siapa sangka negeri asing bukanlah negeri suci. Ada sepasang gelang perak yang menanti mereka. Ketika mereka mendarat dengan bahagia di seberang lautan, berpikir bahwa mereka bisa terbang bebas, mereka akan dikelilingi oleh dua petugas penegak hukum. Ekspresi mereka pasti sangat menyenangkan, bukan? Ye Feng tersenyum. Kalau mereka mau menyalahkan orang lain, mereka cuma bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu serakah, dan kemampuan profesional mereka terlalu buruk. Dari sekian banyak orang, mengapa kamu datang kepada kami? Sejujurnya, kalau saja mereka tidak punya niat jahat, saya mungkin tidak akan menyadarinya. Saya tidak akan berkesempatan mendapatkan kipas lipat berharga ini dengan mudah di tangan mereka. Bab 1613. Operasi yang melemahkan. Mendengar kata-kata Ye Feng, Zhuang Xiaoqiao tampak bereaksi dan segera melihat kipas lipat di tangan Ye Feng. Dari mana asal kipas lipat ini? Kau tampak sangat tertarik. Menurutku itu sangat indah dan tua, tapi menurutku tidak ada yang istimewa tentangnya. Ye Feng tidak terkejut dengan pertanyaannya. Dia tersenyum dan berkata, keluarkan ponselmu dan buka halaman pencarian. Zhuang Xiaoqiao segera melakukan apa yang diperintahkan. Setelah membuka halaman pencarian, dia menatap Ye Feng lagi. Lalu, cari, berbicara tentang zaman kuno di Paviliun Sungai, karya Tang Yin. Bicara tentang zaman kuno di Paviliun Sungai.
Karya Tang Bohu. Zhuang Xiaoqiao tidak langsung mengetik, ia menatap Ye Feng dengan kaget. Lagi pula, orang Tiongkok mana yang telah menerima pendidikan wajib 9 tahun yang tidak mengenal Tang Bohu? Dia adalah pemimpin dari 4 cendekiawan besar Jiangnan. Lagi pula, dia adalah karakter romantis yang akan muncul dalam film klasik dan karya televisi dari waktu ke waktu. Oke. Ye Feng mengangkat kepalanya ke arahnya. Cari dulu. Zhuang Xiaoqiao kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke ponselnya dan mulai mengetik. Ketika dia menemukan informasi yang relevan, dia membaca, berbicara tentang zaman kuno di paviliun sungai, dan setelah dia melihat kipas lipat di tangan Ye Feng, matanya yang cerah langsung dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah permukaan kipas ini adalah berbicara tentang zaman kuno di paviliun sungai milik Tang Yin? Menurut tren harga karya Tang Bohu saat ini, seharusnya nilainya setidaknya 100 juta. Tepat sekali. Ye Feng mengangguk perlahan. Pantas saja kau begitu tertarik dengan kipas lipat ini. Zhuang Xiaoqiao penasaran, dan ia segera meminta kipas lipat itu kepada Ye Feng. Setelah membukanya, ia mengamatinya dengan saksama. Karya Tang Bohu. Aku tidak menyangka barang berkualitas tinggi seperti itu benar-benar akan ada di tangan dua pencuri bodoh. Dan yang terpenting, dari reaksi kedua pencuri bodoh itu, mereka sama sekali tidak mengenali benda ini. Ye Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jadi, ada baiknya membaca lebih banyak buku, membaca lebih banyak koran, mengurangi camilan, dan mengurangi tidur. Kalau tidak, kita mungkin akan melakukan kesalahan yang sama seperti dua pencuri bodoh ini. Mereka tidak mengenali emas dan batu giok. Mereka tidak mengenali harta karun di antara tumpukan harta karun. Pada akhirnya, mereka hanya akan menguntungkan orang lain dengan sia-sia. Masuk akal. Zhuang Xiaoqiao mengangguk dan bermain dengan kipas lipat Tang Yin sebentar sebelum naik pesawat bersama Ye Feng. Ketika mereka menaiki pesawat, mereka melihat pasangan pencuri bodoh itu lagi. Mereka sangat berani. Setelah melihat Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao berada di penerbangan yang sama dengan mereka, mereka tidak mengubah penerbangan mereka. Setelah naik pesawat, mereka hanya bertukar tempat duduk dengan beberapa orang yang berada jauh dari Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao. Kemudian, pria itu menutup wajahnya dengan topi dan berpura-pura tidak mengenal Ye Feng dan Zhuang Xiaoqiao. Zhuang Xiaoqiao merasa geli. Setelah pesawat lepas landas dan stabil, ia mengeluarkan ponselnya dan mengetik, kedua pencuri bodoh ini benar-benar berani. Mereka bertemu kami di penerbangan yang sama dan bahkan tidak mencoba bersembunyi. Apakah mereka tidak takut kita akan mengingkari janji dan memanggil polisi? Ye Feng menggelengkan kepalanya, ia juga tidak mengerti. Ia mengambil ponselnya dan mengetik. Jangan mencoba memahami mereka dengan cara berpikir normal. Bayangkan tindakan mereka yang membuat pikiran mati rasa di pintu masuk bandara. Mari kita lakukan dengan kecepatan kita sendiri. Zhuang Xiaoqiao merasa kata-katanya masuk akal dan berhenti bertanya. Setelah mengambil kembali ponselnya, dia menyesuaikan postur duduknya dan menyandarkan kepalanya di lengan Ye Feng untuk beristirahat. Ye Feng bisa mencium aroma sabun mandi dan sampo di tubuhnya, serta aroma khas seorang wanita muda. Melihatnya tertidur sangat cepat dengan kepala di pangkuannya, ia tidak mendorongnya. Ia hanya melihat keluar jendela dan otaknya mulai bekerja cepat. Sampai batas tertentu, perjalanan untuk bertaruh di gudang Amerika ini hanya untuk berlibur bersama Zhuang Xiaoqiao dan untuk membalas budinya. Jadi, ketika dia menerima manuskrip Picasso, buku catatan Bruce Lee, dan pedang Yongle. Semuanya sungguh mengejutkan. Setelah perjalanan berjudi di gudang-gudang di Amerika Serikat berakhir, ia telah mendapatkan 2,6 miliar yuan. Selanjutnya, ia harus mempertimbangkan urusan kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Kuali 9 Prefektur. Organisasi pemakaman. Keluarga Anju. Ada juga organisasi paling misterius yang paling ia hargai. Organisasi misterius itulah yang telah membesarkan monster dan orang-orang hasil rekayasa genetika seperti Newstone dan Lan Xingyue. Ini semua adalah hal yang tidak dapat dihindari selama perjalanan ke Sun Never Sets Empire ini. Karena kuali 9 prefektur telah muncul di kekaisaran matahari tak pernah terbenam, kemungkinan besar mereka juga akan muncul. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk setidaknya mengetahui lebih banyak tentang situasi mereka. Saat memikirkan petunjuk ini, Ye Feng tiba-tiba teringat bahwa ketika dia menyelesaikan navigasi peluang terkait Lan Xingyue sebelumnya, dia memperoleh perusahaan konsultan informasi senilai 8 miliar, perusahaan itu berada di kekaisaran matahari tak pernah terbenam. Tampaknya namanya seperti Smart Information Consulting Co., Ltd. Dia segera mengambil teleponnya dan mencari. Tak lama kemudian, serangkaian informasi berhasil diambil. Perusahaan konsultasi informasi Smart Sun Never Sets Empire, yang bernilai 8 miliar dolar, merupakan perusahaan konsultan informasi nomor 1 di Sun Never Sets Empire. Perusahaan ini berspesialisasi dalam konsultasi informasi dan memiliki banyak departemen bisnis elit. Di permukaan,
mereka terutama menyediakan beberapa layanan intelijen dan analisis komersial, tetapi sebenarnya, mereka terlibat dalam berbagai bidang. Mereka sangat sensitif terhadap perubahan informasi di berbagai bidang seperti bisnis, ZES, dan dunia bawah tanah. Di dunia gelap, ia juga dikenal sebagai organisasi intelijen terbesar di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Set, selain organisasi dinas rahasia Kekaisaran. Bahkan petinggi beberapa keluarga besar dan organisasi pemakaman di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Set terkadang meminta informasi kepada mereka. Ye Feng sedikit terkejut. Ketika dia melihat nama kelompok ini sebelumnya, dia mengira itu adalah perusahaan besar yang melakukan konsultasi bisnis. Dia tidak menyangka kekuatannya akan begitu kuat. Selain organisasi dinas rahasia Kekaisaran, itu adalah organisasi intelijen terbesar di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam. Dengan cara ini, jika pengaruh tim keamanan di Sun Never Sets Empire lemah, hal itu dapat diatasi oleh perusahaan konsultan ini. Terlebih lagi, beberapa keluarga besar di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam dan para petinggi organisasi pemakaman akan meminta informasi dari perusahaan konsultan informasi cerdas. Dengan sedikit operasi, perusahaan itu mungkin memainkan peran tak terduga di saat-saat kritis. Perusahaan ini benar-benar harta karun. Dia harus mengobrol baik-baik dengan mereka sebelum dia pergi ke Sun Never Sets Empire. Memikirkan hal ini, Ye Feng tanpa sadar tersenyum. Pada saat yang sama, dia membuka obrolan Cheng Feier dan mengirim pesan padanya. Bab 1614. Aku tidak punya musuh denganmu, kenapa kau tiba-tiba bersikap tegas? Pemimpin, penerbangan Dragon Country Airlines LG5528 sudah mengudara. Diperkirakan akan mendarat dalam 10 jam dan tiba di Bandara Internasional Jiangsu. Cheng Feier tampak berada tepat di samping teleponnya, dia benar-benar menjawab dalam hitungan detik, kamu bisa bermain dengan teleponmu di pesawat. Bukankah maskapai penerbangan memiliki persyaratan ketat bahwa semua perangkat elektronik harus mengaktifkan mode pesawat dan dimatikan selama penerbangan? Desa ini terhubung ke internet, kan? Di penerbangan internasional, banyak pesawat penumpang baru punya Wi-Fi sendiri, canda Ye Feng. Cheng Feier tidak peduli. Orang-orang seperti kita jarang pergi ke luar negeri. Kalaupun pergi, kita sedang menjalankan misi besar dan kata-kata serta tindakan kita diawasi dengan ketat. Bukankah wajar kalau aku tidak tahu? Saya sudah melaporkan kepada organisasi mengenai 2 orang mencurigakan di penerbangan Dragon Country Airlines LG5528 dan berkoordinasi dengan departemen terkait untuk membuat pengaturan. Sudah ada petugas dari tim penegak hukum di Pusat Komando Darat Bandara Internasional Jiangsu. Ye Feng tidak terkejut dengan efisiensinya, ia menyanjungnya dan terus mengetik. Lalu bagaimana dengan persiapan misi di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam? Bagaimana kemajuannya? Tidak ada masalah dengan dokumennya. Kami sudah mendapatkannya melalui jalur hijau. Cheng Feier langsung menjawab, namun, masih ada masalah yang lebih merepotkan. Hanya saja, jika kita pergi ke Kekaisaran Matahari Tak Pernah Set untuk menjalankan misi kali ini, identitas kita akan sedikit sulit diatur. Rekan-rekan kami dari tim keamanan Tiongkok tidak memberikan hasil yang ideal dalam menyusup ke tempat itu di tahun-tahun awal. Identitas yang bisa kami atur untuk saat ini tidak banyak berguna bagi operasi kami. Kami secara aktif mencari solusi. Ye Feng ingin mengobrol dengannya terutama tentang hal ini. Ketika mendengarnya mengatakan bahwa masalah identitas Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam tidak akan mudah diselesaikan, ia langsung tersenyum. Saya punya saran yang kurang matang. Saya ingin tahu apakah pemimpin tertarik untuk mendengarnya. Apa yang kau lakukan tadi hanya firasat, kan? Tanya Cheng Feier. Lalu, lanjutnya. Katakan saja. Apa idemu kali ini? Ye Feng tidak membantah kata-katanya sebelumnya, ia segera mengetik. Keluarga Jerry Burroughs dari Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam ditembak dan dirampok oleh kelompok yang membenci orang kaya. Koleksi dan tabungan keluarga selama bertahun-tahun semuanya dijarah, dan barang-barangnya tersebar di mana-mana. Berita tentang ini akan segera menyebar. Semua penambang emas atau pebisnis yang berpengetahuan luas dan tertarik pada barang antik dari seluruh dunia secara alami akan berbondong-bondong ke Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam seperti hiu yang mencium bau darah. Di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, pemeriksaan identitas setiap orang yang memasuki negara ini harus sangat ketat. Dalam situasi seperti ini, jika kita memalsukan beberapa identitas dan melewati batas, akan mudah bagi mereka untuk menargetkan kita atau bahkan melabeli kita mencurigakan. Masuk akal. Cheng Feier berpikir sejenak sebelum melanjutkan mengetik. Lanjutkan. Ceritakan pendapatmu. Ide saya adalah kita sebaiknya mengungkapkan identitas kita secara terbuka, bahwa kita di sini untuk mengumpulkan keluarga Jerry Burroughs di Sun Never Sets Empire. Dengan begini, meskipun kita juga akan diatur, pengawasannya setidaknya tidak terlalu ketat. Lagi pula, semua tindakan yang kita ambil untuk merebut kembali peninggalan budaya akan sangat wajar.
Ini tidak akan seperti menyembunyikan identitas kita dan diam-diam menghubungi koleksi keluarga Jerry Burroughs. Tidak akan mudah memicu keresahan organisasi-organisasi terkait di Kekaisaran. Ada satu hal lagi. Dengan begini, kita tidak perlu khawatir tentang identitas kita dan bagaimana kita bisa terbongkar dan ditikam dari belakang oleh orang lain di saat kritis. Ye Feng menjelaskan analisisnya secara singkat kepada Cheng Feier. Setelah Cheng Feier selesai membacanya, dia berpikir sejenak. Dia lalu menjawab, ide ini tidak buruk. Jadi, apakah kamu berencana untuk memasuki Kekaisaran Matahari Terbenam secara terbuka sebagai pemilik paviliun daun maple? Departemen terkait di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam juga telah menemukan kembali sejumlah koleksi yang disebar oleh keluarga Jerry Burroughs. Mereka sedang mempersiapkan lelang amal dalam sebulan dan menyumbangkan seluruh hasilnya ke Dana Amal Nasional. Jika Anda memasuki negara ini sebagai pemilik Maple Leaf Pavilion dan melaporkan keinginan Anda untuk berpartisipasi dalam lelang amal, kami tidak hanya akan terhindar dari pengawasan yang terlalu ketat, tetapi kami bahkan mungkin bisa mendapatkan perlindungan dari Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam di saat kritis. Ye Feng tidak tahu tentang lelang amal, dia langsung bertanya, ceritakan padaku tentang ini. Situasi umumnya seperti yang saya katakan di atas. Cheng Feier langsung menjawab, ngomong-ngomong, Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam juga cukup prihatin dengan lelang amal ini. Sepertinya kas negara mereka sudah kosong selama 2 tahun terakhir. Karena itu, mereka mengundang para pengusaha kaya dari seluruh dunia untuk datang ke Sun Never Sets Empire dan berpartisipasi dalam lelang amal. Tentu saja, mereka memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk definisi pengusaha kaya. Mereka yang pergi perlu memverifikasi modal mereka harus memiliki setidaknya $1 miliar sebelum memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar undangan lelang amal setelah deklarasi masuk. Dengan demikian, mereka yang dapat dimasukkan dalam daftar undangan lelang amal tentu saja akan dapat menikmati layanan VIP dari Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam selama mereka tinggal di kekaisaran tersebut. Mata Ye Feng berbinar. Kalau begitu, ini memang dibuat khusus untuk kita. Sejujurnya, saya baru saja mendapatkan lebih dari 10 miliar selama periode waktu ini. Semuanya ada di akun saya dan tidak tersentuh. Petik 2. Di seberang telepon, Cheng Feier tampak sedikit terdiam. Setelah beberapa lama, dia menjawab dengan lemah, aku tidak punya permusuhan denganmu. Kenapa kamu tiba-tiba bersikap keras? Bukan itu intinya, oke. Ye Feng segera mengirim emotikon. Maksudku, mereka membutuhkannya dan aku punya uangnya. Saat kita mendarat di Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, kita bisa mengajukan verifikasi modal untuk berpartisipasi dalam lelang amal. Kurasa tidak apa-apa. Cheng Feier seharusnya sudah tenang kembali. Aku akan menulis proposal dan melaporkannya. Kalau begitu, mari kita lakukan sesuai metodemu. Kamu juga harus bersiap-siap sebelumnya. Kita berangkat lusa. Dimengerti. Ye Feng menjawab dengan singkat dan menyimpan ponselnya. Akan tetapi, pada saat inilah ia tiba-tiba teringat bahwa ia tampaknya akan mengalami kesengsaraan. Dia hampir sembuh dari jet lag ketika dia kembali ke Jiangzhou dari Seattle. Dan setelah tiba di Sun Never Sets Empire dari Jiangzhou, akan ada perbedaan waktu lagi. Dia takut bahwa dia akan menderita selama beberapa hari ke depan. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia akan mengalami jet lag 2 kali. Bab 1615. Menyaksikan kebakaran di seberang pantai. Kali ini, ketika ia pergi ke Kekaisaran Matahari Tak Pernah Terbenam, ia harus mendapatkan lebih banyak. Kalau tidak, ia akan menyesali siksaan yang ia derita akibat jet lag. Ye Feng telah mengambil keputusan. Kemudian, dia menutup matanya dan tidur siang bersama Zhuang Xiaoqiao. Setelah tidur siang, ia bermain ponsel dan menonton film. Akhirnya, penerbangan internasionalnya mendarat. Ketika mereka tiba di Bandara Internasional Jiangzhou, pasangan Amerika Parubaya itu tampak sangat cemas. Sebelum pramugari bisa datang untuk membantu membuka kompartemen bagasi, mereka melompat dari tempat duduk mereka, segera membuka kompartemen bagasi, dan mengeluarkan barang bawaan mereka sendiri. Kemudian, mereka bergegas ke bagian depan pintu keluar pesawat, tampaknya bersiap untuk menjadi orang pertama yang turun dari pesawat. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari kedua sisi kabin. Suara bariton yang familiar. Halo, para penumpang. Saya kapten pesawat ini. Saya baru saja menerima kabar dari menara kontrol darat. Ada kecelakaan kecil di penerbangan ini. Mohon bersabar. Tunggu sampai petugas penegak hukum menyelesaikan penyelidikan mereka sebelum turun dengan tertib. Setelah itu, pintu kabin terbuka sebelum kapten dapat membuat pengumuman lagi dalam bahasa Inggris. Sekelompok petugas penegak hukum bersenjata bergegas masuk. Hampir seketika, mereka menahan pasangan Amerika Parubaya itu. Ada apa? Pasangan Amerika Parubaya itu jelas tercengang. Akan tetapi, anggota tim penegak hukum tidak melakukan percakapan yang tidak perlu dengan mereka.
Mereka menahan pasangan itu dan segera memeriksa dokumen mereka. Setelah membuka koper mereka dan memeriksanya, petugas membawa mereka berdua pergi. Sebelum mereka pergi, ketua tim penegak hukum melihat sekeliling kabin. Semuanya, jangan panik. Kami baru saja menerima laporan dari orang dalam dan Amerika Serikat. Kami diberitahu bahwa 2 penumpang di penerbangan ini terlibat dalam pencurian besar. Kami di sini untuk menangkap para tersangka. Sekarang sudah baik-baik saja. Setelah berkata demikian, dia tersenyum meminta maaf kepada semua orang dan segera memimpin timnya pergi. Mereka datang dan pergi bagaikan angin, bagaikan mimpi. Kabin itu menjadi sunyi. Apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, ledakan diskusi pun terjadi. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Pasangan Parubaya tadi terlibat pencurian besar. Aku malah satu pesawat dengan 2 perampok itu. Gila banget. Baru saja, petugas penegak hukum dari Tiongkok membuka koper pasangan Parubaya itu. Koper itu penuh dengan perhiasan emas dan perak. Pasangan Parubaya itu tidak mungkin kabur ke Tiongkok, kan? Saya tercengang. Zhuang Xiaoqiao juga menatap Ye Feng dan berbisik, sepertinya kau benar. Kapten tim penegak hukum baru saja mengatakan bahwa pasangan Parubaya dari Amerika Serikat terlibat dalam kasus pencurian besar. Dia juga mengatakan bahwa Amerika Serikat juga telah melaporkannya. Barang-barang milik kedua orang ini benar-benar berasal dari sumber yang tidak jelas. Ye Feng mengangguk, lalu merendahkan suaranya. Kita bicarakan ini nanti. Sekarang ada terlalu banyak orang. Tidak cocok untuk mengobrol. Zhuang Xiaoqiao tahu batas kemampuannya. Ia tersenyum dan tidak membahasnya lagi. Ketika mereka turun dari pesawat, hari sudah sangat larut. Setelah mereka berdua memanggil taksi, mereka kembali beristirahat. Ketika Ye Feng kembali ke gudang tempat harta karun rahasia Raja Xiang disimpan, dia pergi mencari Fuma Jianwu karena kebiasaan. Namun, ketika ia memasuki gudang, ia menyadari bahwa gudang itu sudah gelap gulita dan kosong. Baru kemudian ia menyadari bahwa harta karun di sana telah diangkut keluar. Sekarang, itu hanya sebuah gudang terbengkalai biasa. Tentu saja Fuma Jianwu sudah tidak ada lagi di sana. Serius, aku sudah terlalu lama duduk di pesawat. Otakku mulai kacau. Aku membuat kesalahan. Ketika dia menyadari hal ini, Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa sadar, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, bau samar darah tiba-tiba tercium dari belakang gudang. Mata Ye Feng berubah dingin. Kemudian, dia menahan napas dan memfokuskan perhatiannya, dengan cepat dan diam-diam menghilang ke dalam malam menuju sumber bau itu. Awalnya, bau darah samar-samar tercium, bahkan dengan kelima inderanya yang kuat, dia tidak bisa membedakannya jika tidak menciumnya dengan cermat, tetapi ketika dia semakin dekat ke sumbernya, Ye Feng bisa menciumnya bahkan jika dia tidak mencoba membedakannya. Setelah itu, saat dia mendekati tempat asal bau darah itu, dia bahkan samar-samar melihat ada darah. Sumber darah itu adalah sebuah bangunan tua yang telah lama ditinggalkan, tidak jauh di belakang gudang. Mendengarkan dengan saksama, Ye Feng dapat mendengar dengan jelas bahwa di lantai 2 gedung tua dekat jendela, terdengar detak jantung yang sangat cepat, begitu pula suara napas yang ditekan hingga tingkat yang paling kecil. Hanya ada satu orang. Meskipun detak jantungnya sangat cepat, namun tidak terlalu kuat. Terlebih lagi, terjadi fluktuasi yang tidak terkendali dalam pernafasan. Ditambah dengan bercak darah dan bau darah di sepanjang jalan, tampak seperti seseorang yang terluka parah dan menahan rasa sakit. Apakah orang itu mencoba melarikan diri? Setelah membuat keputusan ini dalam benaknya, Ye Feng ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus ikut campur dalam kekacauan ini. Ya ampun. Wanita sialan itu, apa dia tikus? Di mana dia bersembunyi? Namun, tepat saat Ye Feng ragu-ragu, aksen London yang samar terdengar dari tak jauh. Pada saat yang sama, terdengar langkah kaki yang berantakan dan suara-suara orang lain. Ini semua salah Belise. Jika dia tidak meringkuk ketakutan di saat kritis, agen kerajaan sialan itu tidak akan bisa lolos dari pengepungan kita. Kita bisa saja membungkamnya malam ini, lalu mengambil hadiah besar dari bos kita dan pergi ke Hokkaido untuk mencicipi makanan laut dan abalon segar di sana. Kuharap agen kerajaan terkutuk itu masih ada di dekat sini. Dia terluka parah. Seharusnya dia tidak bisa lari terlalu jauh. Semuanya, periksa lingkungan sekitar dengan cermat. Dia masih berdarah, dan dia kabur terburu-buru. Mustahil dia bisa membersihkan semua darahnya tepat waktu. Selama kita bisa menemukan noda darahnya, seharusnya tidak sulit menemukannya. Mereka semua memiliki aksen London dari Sun Never Sets Empire. Ye Feng segera berhenti berpikir dan mundur ke samping, dia bersiap untuk mengamati terlebih dahulu. Lagi pula, karena ini melibatkan kekaisaran matahari tak pernah terbenam, sifatnya benar-benar berbeda. Kalau saja dia bisa memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan beberapa keuntungan, dia tidak akan keberatan.
Orang-orang di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam yang mencari kemana-mana tidak menyadari bahwa setiap gerakan mereka sedang diawasi. Sambil mencari-cari, mereka terus mengobrol. Menurutmu kenapa agen kerajaan itu begitu keras kepala? Meskipun dia menemukan rahasia yang seharusnya tidak dia ketahui, bos kami memberinya dua pilihan. Dia benar-benar bisa memilih untuk bergabung. Kenapa dia begitu keras kepala? Kenapa dia harus mengatakan hal bodoh seperti ingin membongkar kedok bos kita? Sekarang kita sudah menyinggung kedua belah pihak, apalagi kembali ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, kita bahkan tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Bab 1616. Aku tidak mencintai siapapun saat aku mengenakan topi bedah. Ye Feng mendengarkan percakapan mereka dan secara garis besar memahami beberapa maksud mereka. Orang yang terluka dan bersembunyi di dekat jendela di lantai 2 rumah tua yang bobrok itu adalah seorang agen kerajaan wanita dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ia secara tidak sengaja menemukan rahasia beberapa kekuatan besar, tetapi ia enggan berkolusi dengan mereka. Hal ini benar-benar membuat kekuatan besar itu marah. Kini, agen wanita itu tak bisa kembali ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Terlebih lagi, kekuatan dahsyat yang telah ia singgung telah mengirim orang-orang untuk membungkamnya. Berdasarkan kata-kata para pengejar ini, agen wanita itu tampak seperti orang baik. Ye Feng tiba-tiba punya pikiran lain. Para preman yang melacak agen perempuan itu menyisir area sekitar dan perlahan mendekati bangunan tua yang bobrok itu. Detak jantung agen perempuan itu di dalam bangunan tua itu semakin cepat. Setelah berpikir sejenak, Ye Feng berpura-pura tidak sengaja menendang kaleng, suaranya sangat menarik perhatian di kegelapan. Lalu, seolah-olah panik, dia cepat-cepat terhuyung dan melarikan diri ke tempat lain di bawah kegelapan. Dia benar-benar tidak pergi jauh, dan luka-lukanya sangat serius. Seperti dugaannya, serangkaian suara panik segera mengikuti serangkaian tindakannya. Setelah itu, para preman yang hendak berkumpul di tempat persembunyian agen wanita itu dengan cepat mengejarnya seperti orang yang sedang memakai narkoba. Semuanya, cepat kejar dia. Jangan biarkan dia lolos lagi kali ini. Aku harus membuatnya menghilang dari dunia ini selamanya malam ini. Kekuatan ledakan para pria kapak ini jauh melampaui orang biasa, sudah jelas bahwa mereka adalah elit yang terlatih dengan baik. Tetapi dibandingkan dengan seniman bela diri yang kuat seperti Ye Feng, kesenjangannya masih terlalu besar. Ye Feng sengaja menjaga jarak dari mereka dan memikat mereka ke hutan belantara yang gelap, dia hanya menghabiskan beberapa detik sebelum benar-benar melepaskan mereka. Setelah melepaskan diri dari orang-orang itu, dia kembali ke belakang gudang, di lantai bawah rumah tua yang bobrok. Tak lama kemudian, sesosok bayangan hitam seolah menyadari sesuatu dan tiba-tiba mengintip dari jendela di lantai 2. Siapa kau? Kenapa kau menolongku? Dia berbicara dengan aksen London standar. Namaku Lei Feng, canda Ye Feng. Ye Feng terdiam. Dia sedang memainkan kecapi untuk seekor sapi. Gadis asing ini tampaknya tidak mengerti apa yang dimaksud Lei Feng. Melihat pihak lain masih waspada terhadapnya, ia berkata terus terang, sejujurnya, aku tidak ingin membantumu, tapi kebetulan aku akan segera pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kudengar kau agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, jadi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Mendengar kata-kata Ye Feng, agen wanita itu tampak sedikit rileks, nadanya tidak sekasar sebelumnya. Kenapa aku harus membuat kesepakatan denganmu? Ini pertama kalinya kita bertemu, dan kita bahkan tidak ada hubungannya. Kau ingin hidup? Ye Feng menyela. Kau ingin para penjahat itu diadili. Petik 2. Agen wanita itu terdiam. Setelah sekian lama, dia tampaknya telah berkompromi dan bertanya, tapi mengapa aku harus mempercayaimu? Bisakah kamu membantuku menghadapi para pengikut itu? Bisakah kamu membantuku bertahan hidup di Tiongkok? Baru saja, aku dengan mudah membantumu memikat para pengikut itu dan menyelamatkan hidupmu. Seharusnya ini cukup untuk menjelaskan beberapa hal, kan? Ye Feng tersenyum. Lagi pula, sebagai dokter, kau mungkin harus mengandalkanku untuk mengobati lukamu. Ini juga seharusnya menjelaskan sesuatu, kan? Kamu seorang dokter. Suara agen wanita di atas terdengar jelas gemetar. Ye Feng melompat ringan ke sisinya. Aku bukan hanya seorang dokter, aku juga seorang dokter yang sangat terampil. Pengetahuan medis saya menunjukkan bahwa Anda sudah berada di ujung tanduk dan bisa pingsan kapan saja. Ah, kamu. Agen wanita itu mungkin tercengang. Melihat Ye Feng yang melompat ke sisinya dari bawah, dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Namun Ye Feng segera menepuk tubuhnya 2 kali. Saat ini, kau tidak perlu melakukan itu. Karena kamu tidak membantah, maka aku diam-diam setuju bahwa kamu sudah menerima kerja sama kita. Aku akan menyelamatkanmu lagi. Setelah itu, kau harus membayarku dengan harga 3 nyawamu. Agen wanita itu merasa setelah diketuk 2 kali oleh Ye Feng,
tubuhnya lemas, matanya dipenuhi rasa takut dan tidak percaya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, jika Ye Feng ingin menyakiti atau membunuhnya, dia pasti punya ratusan cara untuk melakukannya 800 tahun yang lalu. Terlebih lagi, mereka yang mencoba membunuhnya memang kejam. Sesaat kemudian, ia mengangguk dengan susah payah. Asalkan kau bisa membantuku lolos dari musibah ini, aku akan melakukan apapun untuk membalas budimu. Bahkan jika kau menginginkan nyawaku. Aku bersumpah demi kehormatan agen kerajaan. Selesai. Ye Feng mengangguk, lalu membaringkannya dan mulai melepas pakaiannya. Tunggu. Tunggu. Kau, apa yang kau lakukan? Agen wanita itu mungkin tidak menyangka reaksi pertama Ye Feng setelah mengangguk adalah ini. Sebagai seorang perawan, dia langsung panik. Namun, Ye Feng bersikap seolah-olah itu hal yang wajar. Ia memandangi tubuhnya dan berkata, kamu tertembak di pinggang dan dada. Saya harus melepas semua pakaian Anda sebelum saya bisa melakukan operasi dan merawat Anda. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membantumu mengeluarkan peluru itu? Jangan khawatir, saya sangat profesional. Betapapun bagusnya bentuk tubuhmu, aku pasti tidak akan melirikmu. Saya bahkan tidak suka 36D saat saya memakai topi bedah. Wajah agen wanita itu mungkin memerah. Mendengar ini, suhu tubuhnya sedikit naik. Kata-kata yang awalnya ada di ujung lidahnya juga menyusut kembali. Pada saat yang sama, dia berusaha sekuat tenaga untuk memalingkan kepalanya. Pada saat inilah Ye Feng menyadari bahwa agen rahasia kerajaan wanita ini memiliki sosok yang bagus. Dan wajahnya juga sangat cantik. Kalau saja ada sutradara Jepang di sini, mungkin ini akan menjadi serial pencarian agen rahasia yang cabul. Namun, luka tembaknya sungguh serius. Meskipun peluru di dadanya untungnya tertancap di tulang rusuknya, jaraknya hanya sedikit dari jantungnya. Tulang rusuknya sedikit patah, dan dia menderita pendarahan internal yang parah. Peluru di pinggangnya menyerempet sisi limpa dan hampir menembusnya. Dalam keadaan seperti itu, ia masih mampu bertahan begitu lama dan tidak pingsan. Ia bahkan lolos dari kejaran begitu banyak orang. Harus diakui, ia memang kuat. Ye Feng melepas pakaiannya. Setelah mengamati luka-lukanya, ia kembali mengamati profil sampingnya. Aku akan mulai. Sebentar lagi operasinya akan besar. Sabar ya. Bab 1617. Apakah Anda tahu sihir? Untungnya, ada kendala budaya, agen wanita itu tidak tahu bahwa Ye Feng sedang menggoda. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, ia benar-benar bertahan. Ia mengangguk perlahan, tampak siap untuk dipetik. Lakukan saja. Saya sudah siap secara mental. Ye Feng hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir berlebihan. Namun, ia hanya butuh beberapa saat untuk pulih. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya dan mulai mengoperasi agen wanita itu. Ngomong-ngomong, operasi ini jauh lebih mudah daripada operasi Feng Zhenyuan. Meskipun tidak banyak peralatan bedah di sini. Ye Feng menggunakan belati di pakaian agen wanita itu setelah mendisinfeksinya. Dengan menggunakan akupunturnya sepanjang perjalanan, ia dengan mudah membantunya mengeluarkan peluru, lalu membersihkan lukanya, menjahitnya, dan membantunya pulih. Seluruh operasi, mulai dari melepaskan pakaiannya, memakan waktu kurang dari 15 menit. Agen cantik itu mungkin tertegun. Begitu diberitahu bahwa operasi telah selesai, ia melihat peluru yang dibuang Ye Feng begitu saja, lalu menatap Ye Feng yang telah menyimpan kantong jarum suntik. Ia membuka mulut, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sampai Ye Feng mengingatkannya, kamu bisa pakai bajumu sekarang. Baru kemudian dia bereaksi. Dia buru-buru berbalik dan mengenakan pakaiannya. Dia mungkin terkejut saat mulai mengenakan pakaiannya. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia tidak berpakaian dengan benar, dia berbalik dan menatap Ye Feng dengan kaget. Apakah kamu tahu sihir? Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Rasanya aku hampir mati sekarang, tapi kau membantuku mengeluarkan peluru dan melakukan debridemen sederhana. Lalu, kau menusukku berkali-kali dengan jarum tipis itu. Sekarang aku benar-benar hidup dan sehat kembali. Petik 2. Juga, barusan, aku merasa dadaku sangat sesak, dan pinggangku sangat sakit sampai rasanya mau robek. Tapi setelah operasi, semua perasaan tidak nyaman itu hilang. Hal yang paling aneh adalah Anda mencapai efek bedah yang begitu gila. Seluruh proses bedah hanya memakan waktu kurang dari 20 menit. Lebih cepat daripada dokter kekaisaran kita yang melakukan operasi pengangkatan usus buntu sederhana. Ye Feng tidak menanggapi kata-katanya. Ia hanya memandangi sosok anggunnya dan dadanya yang tertutup pakaian. Ia mengangkat bahu sedikit. Kenapa kau tidak pakai bajumu dulu sebelum bicara? Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk tidak curiga bahwa kau sedang merayuku. Agen wanita itu tampaknya menyadari tatapannya dan segera menunduk. Kemudian, dia segera berbalik dan mengenakan pakaiannya.
Setelah mengenakan pakaiannya, dia berkata dengan suara yang tidak wajar, jangan salah paham. Saya terlalu terkejut. Keterampilan medis Anda sungguh menakjubkan. Ini bahkan lebih ajaib daripada keajaiban Harry Potter di Sun Never Sets Empire. Ye Feng tersenyum. Semua orang bilang begitu. Sambil berbicara, ia melihat lokasi lukanya. Selanjutnya, aku akan membawamu ke tempat yang aman untuk menenangkanmu. Meskipun lukamu yang hampir fatal telah kuobati, kau masih perlu istirahat selama 2 hingga 3 hari sebelum kau bisa pulih sepenuhnya. Selama 2 hingga 3 hari ke depan, jangan melakukan latihan dan gerakan berat. Perbanyak istirahat. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa memikirkan cara membalas budiku saat kamu beristirahat. Agen cantik itu mungkin diyakinkan oleh Ye Feng, jadi dia tidak menunjukkan perlawanan apapun kali ini. Setelah mengucapkan, terima kasih, dia bertanya, bagaimana kamu ingin aku membalas budimu? Aku belum memikirkan detailnya. Ye Feng menatapnya. Namun, intuisiku mengatakan kau mungkin punya informasi atau intelijen yang menarik minatku. Apakah nyaman bagimu untuk memperkenalkan diri secara sederhana? Perkenalan diri. Seperti wawancara. Agen cantik itu ternyata punya selera humor. Ia melontarkan lelucon kecil. Nama saya Kalina. Seharusnya kau sudah tahu identitasku dari orang-orang sialan itu sebelumnya. Aku agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Dan aku adalah agen kerajaan tingkat tinggi. Ye Feng mengangguk, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Lalu, Nona Kalina, sebagai agen kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, mengapa Anda dikejar oleh sekelompok preman dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam? Meskipun aku belum pernah ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Kalau tidak salah, Dinas Rahasia Kekaisaran, terutama Dinas Rahasia Kekaisaran tingkat tinggi, punya otoritas yang sangat tinggi di negara ini, kan? Dengan statusmu, bagaimana mungkin kau dikejar ke Tiongkok oleh sekelompok penjahat dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam? Ketika Kalina mendengar ini, ekspresinya menegang. Dia mungkin memikirkannya sejenak sebelum menggelengkan kepala. Dengan ekspresi sedih, dia berkata, terserah. Tempat itu tak lagi layak untuk nostalgia dan kesetiaanku 100%. Sebaiknya aku memberitahumu. Ye Feng menatapnya, menunggunya melanjutkan. Namun, aku harap kau bisa merahasiakan apa yang akan kukatakan. Kalina menambahkan, lagi pula, masalah ini sangat penting. Kalau saja orang-orang itu tidak menyakitiku sedemikian rupa sehingga hampir menghancurkan imanku yang telah kumiliki selama bertahun-tahun, aku tidak akan pernah memberitahumu, sekalipun kau adalah penyelamatku. Ye Feng mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa tenang. Baru kemudian Kalina berkata, alasan mengapa aku berakhir dalam kondisi ini adalah karena atasan langsungku. Dia telah berubah. Dia sudah seburuk dan menjijikkan tikus-tikus di selokan itu. Dia memindahkan beberapa rekan kepercayaanku dan menjebakku. Dia membuatku tak bisa menggunakan wewenang seorang agen kerajaan senior. Aku tak lagi dilindungi oleh pemerintah atau organisasi manapun, dan dia bahkan menurunkan statusku menjadi buronan meskipun aku agen kerajaan senior Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Adapun orang-orang yang mengejar saya hari ini, mereka adalah para preman dari keluarga besar yang bekerja dengannya. Saya punya cukup alasan untuk mencurigai bahwa atasan langsung sayalah yang ingin saya tidak bisa bicara selamanya sebelum para pejabat Sun Never Sets menemukan saya. Ye Feng dengan mudah memperoleh banyak informasi berharga dari kata-katanya. Saat Kalina menyebut atasannya, dia menggertakkan gigi dan tampak ingin menghancurkannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengajukan beberapa pertanyaan kunci, mengapa atasanmu menjebakmu? Mengapa dia melarangmu bicara? Lalu, apa maksudmu dengan atasanmu yang berkolusi dengan keluarga besar di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam? Ceritakan padaku tentang semua ini. Bab 1618. Kisah seorang agen cantik. Selain keluarga kerajaan, Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam juga memiliki 4 keluarga adipati utama. Tahukah kau? Tanya Kalina. Ye Feng mengangguk sebelum melanjutkan. Di antara 4 keluarga adipati, ada satu yang bernama keluarga Devonsire. Hubungan keluarga mereka relatif liar. Meskipun merupakan salah satu dari 4 keluarga adipati utama di Kekaisaran Matahari tak pernah set selain keluarga kerajaan, bisnis keluarga ini berkisar dari penyelundupan, senjata api, hingga narkoba. Bisa dikatakan semuanya mencakup. Keluarga ini dibenci oleh kalangan atas Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, atau lebih tepatnya, oleh mereka yang mengetahui kebenaran. Khususnya agen kerajaan seperti kami menganggap mereka sebagai sampah dan aib di antara para bangsawan Kekaisaran. Ye Feng pada dasarnya bisa menangkap pesan dari cerita panjang ini. Atasanmu berkolusi dengan keluarga Devonsire ini. Mata Kalina berkilat penuh kebencian. Ia menggertakkan giginya lagi dan berkata, iya. Bajingan tak tahu malu itu. Saat masih bersama kita, dia mengkritik keluarga Devonsire lebih dari sekali dan memperlakukan mereka sebagai contoh negatif.
Dia selalu begitu sok suci. Tapi aku tidak menyangka dia benar-benar akan bertemu dengan pewaris keluarga Devonshire secara diam-diam. Dia bahkan membuat beberapa kesepakatan mengejutkan dengan kelompok orang itu. Kau juga harus tahu bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Jerry Burroughs di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Kau sudah dengar kalau koleksi keluarga Jerry Burroughs yang tak terhitung jumlahnya telah beredar atau tersebar di mana-mana, kan? Ye Feng tidak menyangka dia akan tiba-tiba mengganti topik dan membicarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya ragu sejenak sebelum mengangguk. Aku pernah mendengarnya. Kalina tampak tidak terlalu memikirkannya dan melanjutkan, setelah kejadian ini, organisasi Dinas Rahasia Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam juga menanggapinya dengan sangat serius. Hampir setiap tim di organisasi agen khusus kerajaan langsung menerima misi. Mereka ditugaskan untuk menjaga stabilitas Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, melacak pergerakan beberapa koleksi berharga, atau memanfaatkan kesempatan untuk menangkap beberapa penjahat keji. Tim yang saya ikuti saat itu diatur oleh agen Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Bersama dua tim lainnya, kami bertanggung jawab melacak pergerakan beberapa koleksi yang lebih mahal. Dan kebetulan saya bertugas melacak barang antik yang sangat mahal, potret diri William Hogarth, bapak seni lukis di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Ye Feng mendengarkan penjelasannya dan dengan santai mencarinya di ponselnya. Tak lama kemudian, beberapa informasi muncul. William Hogarth adalah anggota Royal Academy of Arts and Crafts pada masa Kekaisaran Matahari tak pernah set. Ia adalah seorang pelukis, penebang kayu, satiris, dan pelopor komik strip Eropa yang terkenal pada abad ke-18. Karya-karyanya beragam, mulai dari potret realistis yang luar biasa hingga serial komik. Banyak karyanya yang sering menyindir dan mengolok-olok politik dan adat istiadat pada masa itu. Gaya ini kemudian disebut gaya Hogarth, dan ia juga dikenal sebagai bapak seni lukis pada masa Kekaisaran Matahari tak pernah set. Potret diri itu sangat langka dan unik, dan sangat bernilai di pasar koleksi barat. Nilai pasar saat ini sekitar 30 juta dolar, yang setara dengan sekitar 220 juta yuan. Setelah 2 hari berturut-turut menyelidiki tanpa tidur, saya menemukan bahwa potret diri William Hogarth, bapak seni lukis dalam Kekaisaran Matahari tak pernah set, berada di tangan seorang penyelundup pasar gelap. Saya berusaha keras untuk mendapatkannya dari penyelundup pasar gelap itu. Namun, saya tidak menyangka bahwa tak lama setelah saya menyerahkannya kepada atasan saya dan menerima pujian darinya, saya secara tidak sengaja mendengar bahwa lukisan itu muncul dalam daftar barang yang akan diselundupkan keluarga Devonshire ketika saya sedang menyelidiki koleksi lain. Kalina melanjutkan. Dan setelah mendengarkan penjelasannya, Ye Feng segera memahami situasinya. Ternyata Kalina sebelumnya bertugas menyelidiki potret diri William Hogarth, bapak seni lukis di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Setelah mendapatkannya dengan susah payah, terungkap bahwa benda itu telah muncul di keluarga Devonshire setelah diserahkan kepada atasannya yang terpercaya. Setelah itu, dia pergi ke arsip organisasi Dinas Rahasia Kerajaan secara pribadi dan menemukan bahwa potret diri William Hogarth yang dia serahkan kepada organisasi tersebut telah tertukar. Potret diri William Hogarth yang diserahkan ke arsip Royal Secret Service Organization dan akan dilelang di Sun Never Sets Empire adalah palsu. Lukisan palsu itu memiliki detail yang hampir 100% telah direstorasi. Tidak hanya itu, anggota tim lainnya juga telah mencuri barang-barang berharga yang mereka temukan. Di sisi lain, tidak ada masalah dengan kiriman kelompok lain. Dia mulai mencurigai bosnya dan dia diam-diam menyelidikinya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menggali rahasia yang mengejutkan. Perbuatan menukar barang asli dengan barang palsu itu ternyata dilakukan secara diam-diam oleh bosnya. Bosnya itu, yang bersekongkol dengan pewaris keluarga Devonshire, menggunakan jalur keluarga Devonshire, yaitu merestorasi 100% barang palsu dan kemudian mengganti semua koleksi berharga yang telah direstorasi dengan barang tiruan. Kemudian, karena atasannya mengetahui tindakannya selama penyelidikan, dia berakhir dalam situasi ini hari ini. Dia sengaja memasang jebakan. Ketika saya berpura-pura membuat kesepakatan untuk mendapatkan petunjuk dari seorang penyelundup, dia berkolusi dengan penyelundup itu, bersikeras bahwa saya diam-diam ingin menyelundupkan barang antik berharga yang saya temukan untuk keuntungan. Saat itu, teman-teman yang percaya padaku semuanya diusir jauh olehnya. Selain itu, penyelundup itu juga bersikeras bahwa saya ingin mempercayakan koleksi berharga kepadanya untuk membantu penyelundupan. Bahkan ada rekamannya sebagai bukti. Ketika Kalina menyebutkan hal ini, dia tampak sedikit kesal. Pria menjijikkan itu terlalu hina. Dia mungkin tahu aku sedang menyelidiki secara diam-diam. Dia sudah memasang jebakan yang sempurna sejak awal dan bahkan mengincarku dengan umpan. Bukan hanya reputasiku yang hilang, tapi aku juga sulit pulang. Aku harus waspada terhadap bahaya dibungkam kapanpun dan dimanapun. Ye Feng tidak berempati dengan emosi Kalina. Dia hanya peduli seberapa berharganya informasi baginya.
Setelah mendengarkan penjelasan Kalina, dia merenung sejenak sebelum bertanya, apakah kamu punya banyak teman di organisasi dinas rahasia kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam? Jenis yang sangat dapat dipercaya. Mereka bertiga. Kita telah melewati banyak situasi hidup dan mati bersama. Kita lebih dekat daripada saudara kandung, kata Kalina tanpa ragu. Setelah mereka mendengar tentangku, mereka semua siap membunuh atasanku untuk membalaskan dendamku. Tapi aku menghentikan mereka. Mereka saat ini berada di Kekaisaran Matahari tak pernah set, secara aktif mencari kelemahan atasanku, mencoba membantuku membalikkan kasus ini. Bab 1619. Beraninya kau mengemudi bersama tuanmu. Ye Feng bukanlah seseorang yang mudah mempercayai orang lain. Mendengar ucapan Kalina, tanpa sadar ia bertanya, apakah kamu yakin bisa mempercayai ketiga orang ini? Kalina cukup yakin. Aku yakin. Karena ketiga orang ini tumbuh di panti asuhan, sama seperti saya. Dan kita punya pengalaman tragis yang serupa. Kita semua berasal dari medan perang yang sama. Kita pernah menjadi rekan satu regu, menerima pelatihan yang sama, dan bertempur berdampingan selama beberapa tahun. Kita telah menyelamatkan nyawa satu sama lain berkali-kali. Di Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, bahkan saudara laki-laki dan perempuan sejati tidak akan memiliki ikatan dan persahabatan yang dalam di antara kita. Dan alasan mengapa aku bisa lolos dari jebakan dan pembunuhan yang diatur oleh atasanku dan keluarga Devon Sire adalah karena bantuan rahasia mereka. Jika bukan karena mereka, aku mungkin tidak akan punya kesempatan meninggalkan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam hidup-hidup. Ye Feng mendengar kata-katanya yang penuh percaya diri, meskipun dia masih sedikit skeptis, dia tidak menaruh keraguan apapun. Dia mengangguk dan bertanya, aku harus pergi ke Sun Never Sets Empire dalam 2 hari. Di sana, kita perlu menemukan beberapa orang yang bersembunyi sangat dalam. Bahkan organisasi dinas rahasia kerajaanmu mungkin tidak bisa melacak mereka. Bisakah teman-temanmu membantu? Mendengar hal ini, Kalina tampak ragu sejenak sebelum menjawab, jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, aku bisa meminta bantuan mereka tanpa syarat. Mereka bahkan bisa menggunakan identitas mereka sebagai agen kerajaan berpangkat tinggi dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam untuk membantumu. Tapi jika itu sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan keluarga kerajaan Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Ye Feng memikirkannya dan berkata setengah jujur, aku akan pergi ke lelang amal di Kekaisaran Matahari tak pernah set. Namun, saya punya sekelompok musuh. Kekuatan dan kemampuan mereka sangat dahsyat. Mereka melakukan berbagai hal secara rahasia dan melakukan apapun yang mereka bisa. Dan orang-orang ini juga sangat tertarik dengan koleksi keluarga Jerry Burroughs. Kalau begitu, kau bisa perintahkan teman-temanku. Mereka pasti bersedia membantumu menemukan atau membasmi Hamas seperti itu. Ye Feng telah mendengarkan ceritanya selama setengah hari, tetapi dia tidak memiliki banyak emosi. Namun, ketika dia mendengar ini, dia akhirnya tidak dapat menahan tawa. Usahanya akhirnya membuahkan hasil. Jaringan intelijen dan persahabatan beberapa agen kerajaan tingkat tinggi dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam. Selama ini digunakan dengan tepat, mereka mungkin dapat memainkan peran yang tak terduga pada saat kritis. Setelah mengobrol dengan Kalina sebentar dan bertukar detail kontak, Ye Feng menelepon Feng Shaokun dan Fuma Jianwu. Kemudian, dia membawa Kalina ke halaman yang tenang dan aman yang diatur oleh Feng Shaokun. Fuma Jianwu sudah menunggu di pintu masuk halaman kecil itu. Melihat Ye Feng membawa Kalina, dia langsung menyapanya, "Tuan." Ye Feng tidak terburu-buru untuk berbicara. Setelah menenangkan Kalina, dia berkata, "Aku akan merepotkanmu untuk menjaganya selama 2 hari ke depan." Fuma Jianwu langsung membungkuk ketika mendengar itu. "Tuan, Anda tidak perlu bersikap sopan." Ye Feng membantunya berdiri. "Jangan membungkuk terlalu cepat, biarkan aku menyelesaikannya. Selain memintamu menjaganya, aku masih punya satu hal lagi yang harus kau lakukan." "Guru, mohon beri saya petunjuk." Fuma Jianwu masih mempertahankan sikap patuhnya. Ye Feng tidak terburu-buru berbicara, dia hanya menarik Fuma Jianwu ke samping dan secara singkat memperkenalkan situasi Kalina. Lalu, katanya, pasti ada banyak nilai dan informasi yang bisa digali dari wanita ini. Namun, saya harus mengatasi beberapa jet lag beberapa hari ini. Saya benar-benar tidak punya waktu untuk bertanya sedikit demi sedikit. Sementara kamu merawatnya, bantulah guru mencari tahu lebih banyak. Agar berguna saat kita pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah set nanti. Fuma Jianwu mendengar kata-kata Ye Feng dan mengerti maksudnya. Setelah berpikir sejenak, ia balas tersenyum. "Jangan khawatir, Tuan. Aku pasti akan memerasnya sampai kering. Cobalah untuk tidak meninggalkan setetes pun." Ye Feng mendengar suaranya dan menepuk kepalanya pelan. "Dari siapa kau belajar ini? Berani sekali kau menyetir bersama majikanmu." Fuma Jianwu menatap Ye Feng dengan menggoda. "Ini semua karena pengaruh guru. Sebelumnya,
Kau akan mengatakan kata-kata ini kepadaku setelah reuni kita. Jadi saya online untuk memeriksanya. Ketika Ye Feng melihatnya seperti ini, hatinya terbakar. Api jahat yang sempat ia redam saat merawat Kalina, tiba-tiba berkobar. Saat dia memperhatikan gadis ini berbicara, dia bahkan mulai merayunya lagi, sengaja atau tidak sengaja. Ye Feng langsung mengabaikan fakta bahwa pasien, Kalina, tinggal di halaman yang sama. Setelah berhasil menangkap si penggoda, dia mendorong pintu kosong dan melangkah masuk. Mereka mulai saling memberikan kekuatan yang kuat. Di kamar sebelahnya, Kalina sedang tidur nyenyak. Namun, dalam keadaan linglung, dia mendengar suara yang mengerikan dan merasakan tubuhnya memanas. Tanpa disadari, dia terbangun karena kepanasan. Pada saat itulah dia mendengar pergerakan di ruangan sebelahnya dengan lebih jelas. Tubuhnya yang tadinya panas tak karuan, tiba-tiba menjadi makin panas. Sekalipun dia memaksakan diri untuk menutup mata dan berhenti membiarkan pikirannya menjadi liar, dia tetap tidak dapat menahan perasaan kesal. Dia tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Ye Feng bangun dari kamarnya dengan perasaan segar dan mulai mencicipi sarapan yang telah disiapkan Fu Majianwu. Ia mengira Kalina sudah banyak pulih. Tanpa diduga, ketika perempuan itu keluar dari ruangan, rambut pirangnya yang lembut telah kehilangan kilaunya dan berantakan seperti rumput. Wajahnya yang cantik juga tampak lesu. Bahkan matanya yang cerah menjadi kusam karena bayangan di bawahnya. Dia terkejut dan hendak bangkit dan berjalan ke Kalina untuk memeriksanya. Namun, betapa terkejutnya dia, saat baru saja dia bangkit dan berjalan, Kalina melompat mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, wajahnya memerah. Apa yang kau lakukan? Kondisimu sepertinya kurang baik. Aku akan memeriksamu. Ye Feng memasang ekspresi datar. Lalu ia bertanya dengan aneh, ada apa denganmu? Mengapa ada reaksi sebesar itu? Kemarin aku menelanjangimu untuk operasi, tapi aku tidak melihatmu seperti ini. Kalina tampak teringat sesuatu dan wajahnya semakin memerah. Ia tergagap, situasinya berbeda. Lagi pula, aku sudah pulih. Tidak perlu tes lagi. Sambil berbicara, ia tak berani menatap Ye Feng secara langsung. Ia duduk di kursi terjauh darinya. Aku mendengar beberapa gerakan aneh tadi malam, aku jadi kurang tidur. Bab 1620. Raja Neraka ingin orang mati, tapi aku berani menjaga mereka tetap hidup. Ye Feng yang sedang makan tiba-tiba membeku. Dia tanpa sadar bertanya, gerakan aneh apa? Kalina memutar bola matanya ke arahnya, wajahnya agak merah. Apa lagi? Ini hanyalah sebuah cerita yang harus didengarkan bersama orang tua jika Anda berusia di bawah 18 tahun. Pada saat ini, ia juga menunjukkan perbedaan antara wanita barat dan wanita timur. Meskipun dia sedikit malu, dia tidak terdiam. Dia bahkan menggoda Ye Feng. Ye Feng langsung terbatuk. Kamu terluka parah kemarin, kukira kamu akan tidur nyenyak. Tolong, aku agen kerajaan berpangkat tinggi dari Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, oke? Kalina mengangkat bahu. Bagaimanapun, profesionalisme kami tak memungkinkan kami untuk tidur nyenyak. Karena untuk seorang agen kerajaan tingkat tinggi yang harus merespons segala macam situasi khusus kapan saja, tidur nyenyak berarti saya akan lambat bereaksi terhadap perubahan lingkungan sekitar. Ini masalah yang sangat berbahaya. Sepertinya masuk akal. Ye Feng tidak membantah, dia hanya merasa sedikit malu. Dia cukup tergila-gila pada Fu Majianwu tadi malam. Selain itu, mereka telah aktif selama beberapa jam. Namun, Kalina berada di kamar sebelah dan mendengarkan sepanjang malam. Jadi, meskipun dia berkulit tebal seperti tembok kota, dia tetap merasa malu. Namun, Kalina tidak berniat mempertahankannya. Setelah sarapan, dia berinisiatif mengganti topik. Ngomong-ngomong, kemampuan medismu memang luar biasa. Ketika saya bangun pagi ini, saya melihat lukanya, ternyata sudah sembuh setengahnya. Luka-luka yang hampir menembus tubuhku itu sebenarnya sudah sembuh begitu banyak hanya dalam 1 malam. Ye Feng sudah tahu apa yang akan dikatakannya, ia tersenyum dan berinisiatif melanjutkan. Sama seperti sihir Hogwarts, kan? Kalina mengangguk. Ini salah satu keuntungan berteman denganku. Ye Feng masih tersenyum. Kalau Raja Neraka mau mati tengah malam, beraninya aku membiarkan orang itu hidup sampai jam 3 pagi. Raja Neraka memerintahkan orang untuk mati di tengah malam, tapi kau berani membiarkan mereka hidup sampai jam 3 pagi. Apa maksudmu? Kalina sedikit bingung. Ye Feng menatapnya dan menepuk jidatnya lagi. Ketika ada perbedaan budaya, sungguh tidak menyenangkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ketika banyak meme yang lucu dan menarik tidak dapat dipahami oleh orang lain, itu sangatlah tidak mengenakan. Melihat Kalina bertingkah seperti bayi yang penasaran, dia hanya bisa menjelaskan dengan bahasa Inggris yang sederhana, itu artinya kemampuan medisku sangat bagus. Jika kamu memilih berteman denganku, tidak peduli seberapa serius lukamu, kamu tidak perlu khawatir tentang nyawamu. Baru kemudian Kalina tersadar.
Aku mengerti. Berteman denganmu memberiku rasa aman. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan bahwa itu salah satu keuntungan berteman denganmu? Karena jika kamu berteman denganku, akan ada keuntungan 2, 3, 4. Ye Feng berusaha sebaik mungkin menggunakan kata-kata yang bisa dia pahami. Misalnya, halaman kecil tempatmu tinggal sekarang adalah keuntungan kedua berteman denganku. Selama kamu tidak keluar dan berlarian, itu bisa menjamin keselamatanmu sepenuhnya. Contohnya, wanita cantik Jepang yang kau lihat tadi malam. Dia adalah keuntungan ketiga berteman denganku. Dia ahli dalam bidang kedokteran dan farmakologi. Dia juga sangat pandai merawat orang. Dia bisa membantu merawatmu selama kau memulihkan diri. Mendengar kata-kata Ye Feng, Kalina tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan serius, "Terima kasih." Ye Feng melambaikan tangannya. Ada pepatah lama di Tiongkok, kata-kata tak mampu mengungkapkan rasa terima kasih atas kebaikan yang besar. Nanti kalau aku butuh, jangan lupakan persahabatan ini. Bayar saja sama rata. Pasti. Ekspresi Kalina sangat serius. Aku pasti akan mengingatnya. Aku berutang 2 nyawa padamu, Tuan Ye. Ye Feng tidak mengatakan apapun lagi. Setelah sarapan, dia pergi setelah berbicara sebentar dengan Fuma Jianwu. Dia akan segera pergi ke Sun Never Sets Empire. Di pihak Jiangzuo, masih ada beberapa teman lama yang butuh perpisahan. Chen Xuan dan bisnis di Lingnan juga perlu diurus. Tentu saja dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini. Maka, setelah memberi instruksi kepada Fuma Jianwu dan meninggalkan halaman, Ye Feng pergi mengucapkan selamat tinggal kepada Su Jingxin, Liu Yuan, Feng Shaokun dan yang lainnya seolah-olah dia bergegas ke tempat tersebut. Dia juga meluangkan waktu untuk menelepon Chen Xuan, Lin Qianqian, Feng Jingyi, dan yang lainnya. Setelah itu, dia menghubungi Zhuang Xiaoqiao. Zhuang Xiaoqiao tahu bahwa Ye Feng akan pergi ke Kekaisaran Matahari tak pernah terbenam, dia sudah mendesak Ye Feng agar pergi ke Amerika. Saat menerima telepon itu, ia tidak menunjukkan reaksi khusus. Ia hanya memperingatkannya dengan tegas. Jangan menggoda di sana. Juga, jika ada sesuatu yang menyenangkan, kamu harus memberitahuku. Kalau tidak, aku akan menyelinap saat kamu tidak memperhatikan. Ye Feng tentu saja tidak takut dengan ancamannya. Namun, dia tetap menjawab dengan acuh tak acuh. Tentu saja. Bukannya kau tidak tahu karakterku. Aku selalu menjadi pria yang hidup di antara ribuan bunga dan tak pernah menyentuh sehelai pun. Orang-orang memberiku julukan, kemurnian kecil terakhir Tiongkok. Hanya saja, terkadang ada beberapa wanita cantik yang ngotot ingin menerjangku. Aku tak bisa menolak mereka, meskipun sudah mencoba. Hanya saja, orang-orang mudah salah paham. Jangan khawatir. Saat aku tiba di Kekaisaran Matahari tak pernah set, aku pasti akan mempertahankan gayaku yang baik dan berusaha membawa kejayaan bagi negara. Kalau ada kompetisi untuk orang-orang yang bermental baja, kamu pasti pantas mendapatkan juara pertama. Zhuang Xiaoqiao mengeluh di ujung telepon. Sambil mengeluh, dia bahkan mencibir. Aku belum pernah melihat orang sepertimu. Ye Feng baru saja mengucapkan selamat tinggal padanya. Kini setelah mendengar godaannya yang tak kenal ampun, ia tak keberatan. Ia tersenyum dan bersiap membalasnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, panggilan baru masuk. Ide penelepon menunjukkan bahwa itu adalah nomor tak dikenal dari Sun Never Sets Empire. Ye Feng punya beberapa tebakan. Ia segera memberitahu Zhuang Xiaoqiao dan menutup telepon. Kemudian, ia mengangkat telepon dari nomor tak dikenal. Seperti dugaanku, tepat saat panggilan tersambung, terdengar suara wanita menggoda dari ujung sana. Halo, apakah ini Tuan Ye Feng? Pihak lainnya sebenarnya berbicara dalam bahasa Mandarin. Meskipun itu bukan bahasa Mandarin yang sangat standar, jika seseorang tidak membedakannya dengan hati-hati, seseorang tidak akan dapat mendengar aksennya. Ye Feng merasa familiar dengan pembukaan seperti itu, dia langsung menjawab, ya. Dan kamu siapa? Halo, Tuan Ye. Saya Samia, Sekretaris Dewan Direksi Perusahaan Konsultan Smart Information. Mendengar konfirmasi Ye Feng, suara orang di ujung telepon berubah lebih lembut dan penuh hormat. Begini, perusahaan konsultan Smart Information kami sudah menyiapkan semua informasi pengalihan hak milik dan informasi terkait, kapan Anda punya waktu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.